Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program Deep Talk with Pasti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, dan kita masuk di kitab yang baru, yakni kitab 2 Tesalonika. Dan saya bersyukur kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu yang mengikuti bersama saya senantiasa hampir setahun ini, berarti kita sudah mendekati akhir-akhir kita menyelesaikan tadarusan Alkitab atau membaca Alkitab dan menafsirkannya dengan sederhana di seluruh kitab Perjanjian Baru. Tinggal beberapa kitab saja nanti akan kita bagikan, dan saya rasa beberapa bulan ke depan sudah selesai semua itu. Dan sebelum kita masuk dalam surat 2 Tesalonika ini, kita masuk dulu dalam doa, minta hikmat Tuhan, pengertian darinya dan pertolongannya, sehingga ayat-ayat yang kita baca nanti menjadi ayat-ayat yang jelas dan juga ayat-ayat yang hidup, sehingga kita akhirnya bisa menyelaraskan hidup kita di sisa hidup ini, di dunia ini, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab, yakni firman-Nya yang hidup itu. Bersama kita doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini, pada hari ini kami boleh ada di tadarusan Alkitab surat 2 Tesalonika. Bicara kepada kami, berikan hikmat kepada kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mengerti dan akhirnya kami nanti cakap bukan cuma jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Dan kami berharap bisa melakukan semua yang Kau ajarkan kepada kami, sehingga di sisa hidup kami masing-masing, paling tidak kami semua hidupnya jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita siapkan Alkitab kita di 2 Tesalonika, pasal yang pertama. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kok nggak ada? Ya, oke saudara ya, ada kesalahan tadi ya, saya belum munculkan, dan ini sekarang ini ada di dalam layar saudara. Kitab 2 Tesalonika ya, kita akan membaca pasal yang pertama dan seterusnya. Kita akan membaca perikopnya salam. Seperti saya bilang, ciri khas Paulus dalam menulis surat, di dalam surat-suratnya yang bisa kita temukan di Perjanjian Baru, yakni mengucapkan salam. Nah, tampaknya besar kemungkinan kelihatan memang ini menjadi kebiasaan saat itu. Ya. Terlebih kebiasaan Paulus. Meskipun kita tahu di beberapa surat juga yang ditulis oleh kemungkinan besar Paulus dan juga kitab-kitab lainnya, penulis-penulis lainnya tidak ada salam. Jadi bisa ini dikatakan bahwa ciri khas Paulus, atau mungkin juga ini bisa menjadi hal yang umum yang biasa dilakukan di zaman itu. Ya, yang mana tepatnya kita kurang bisa memastikan. Bahkan kalau kita misalnya mempercayai Paulus mengatakan hal ini, ada juga surat-surat di Perjanjian Baru yang dipercaya tulisan Paulus tapi tidak mengucapkan salam misalnya ya. Jadi
tidak ada salam pembuka, atau kalau ada salam pembuka tidak ada salam penutupnya. Padahal Paulus biasa ciri khasnya seperti ini. Tapi kalau kita juga melihat surat-surat yang lain juga, meskipun Wahyu ya ada salamnya, ya ada juga kalimat closingnya, berkat biasanya ya. Tapi juga ada juga di Perjanjian Baru surat-surat lainnya yang tidak memiliki salam dan juga penutup. Jadi kita masih bisa menafsirkan berbeda-beda apakah ini ciri khas Paulus, tapi satu sisi juga ada satu dua tulisannya yang dipercaya tulisannya tapi tidak ada salam, dan juga ada juga surat-surat lain yang tidak memiliki salam, langsung isi saja. Tapi itu hanya menjadi hal yang minor ya, yang tidak penting untuk kita perdebatkan secara berlebihan. Dan kita akan mulai membaca pasal pertama, ayat pertama ya. Dari Paulus, dari Silwanus, dari Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika, di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, salamnya ini persis dengan salam yang ada di 1 Tesalonika. Ketika Paulus menuliskan surat 1 Tesalonika, dia ditemani dengan Silwanus dan juga oleh Timotius. Bahkan di surat 1 Tesalonika, Bapak Ibu paham bahwa Timotius itu kemungkinan yang dikirim oleh Paulus untuk menyampaikan surat ini. Ya, Timotius, atau paling tidak sebelumnya Timotius sudah dikirim, dan Timotius kembali kepada Paulus dengan permasalahan ya yang disampaikan oleh Timotius yang dia lihat di jemaat Tesalonika kepada Paulus, sehingga itu menjadi dasar Paulus menuliskan surat 1 Tesalonika. Kemudian berita-berita soal jemaat Tesalonika yang baru menerima tulisan Rasul Paulus di 1 Tesalonika ini, itu ekspresi imannya kedengaran lagi oleh Paulus, dan Paulus penting atau perlu untuk menuliskan surat kembali kepada Tesalonika supaya kesalahpahaman itu tidak terlalu berkelanjutan. Dan apa kesalahannya, bentuknya seperti apa, kita bisa ngebayanginnya seperti apa, ini tertulis nanti di dalam 2 Tesalonika. Dan ketika 2 Tesalonika ditulis ini pun, Timotius masih bersama dengan Paulus kalau kita membaca, kemungkinan besar di Athena atau di wilayah lain di Makedonia dan juga di Akaya. Juga Silwanus masih bersama dengan Paulus. Jadi Makedonia, Tesalonika, Akaya itu berada di wilayah sekitar Yunani hari-hari ini. Dan kita coba membaca perikop berikutnya. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani penghukuman, menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian kami bahwa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah pembuka dari Tesalonika 2.
Dalam hal ini pasal yang pertama, kita sudah membaca bahwa ini ada salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Kemudian ayat berikutnya, ayat ketiga, Paulus mengatakan mereka wajib mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika. Karena Paulus meskipun nanti ada mengkoreksi sikap jemaat Tesalonika, tapi secara prinsip, secara umum dari ayat-ayat ini, Paulus melihat bahwa iman mereka itu bertambah. Jemaat Tesalonika imannya lebih bertambah, dan bahkan di ayat 3 juga Paulus memuji kasih mereka, ya, satu dengan lainnya semakin kuat, ya, sehingga mereka saling menguatkan satu dengan lain, sehingga aniaya yang mereka alami karena iman mereka kepada Yesus, penindasan yang mereka derita karena iman kepada Yesus bisa mereka lewati. Bahkan transfer kepada Paulus, Silwanus, dan juga Timotius yang mengalami hal yang sama. Jadi ketika Paulus melihat apa yang dipertontonkan jemaat Tesalonika, menyikapi penindasan, menyikapi penganiayaan yang mereka alami, itu menjadi kekuatan buat Paulus, sehingga dirinya yang juga mengalami penganiayaan dan penderitaan itu atau penindasan itu juga semakin dikuatkan. Melihat ada orang Kristen lain yang menderita, kita jadi kuat. Dalam konteks Paulus melihat jemaat Tesalonika, jemaat yang dia rintis itu tetap beriman kepada Yesus, itu memberikan kekuatan yang supranatural kepada dirinya, sehingga dirinya yang memang sedang dalam tekanan, ya, penindasan, penderitaan yang kita bisa lihat terbaca di 1 Tesalonika, sehingga dia harus menyendiri ke Athena karena dia tidak kuat menahan semua itu membuat penghiburan buat dirinya, dan Paulus menjadi kuat kembali dalam imannya, ya. Ini yang disebut dengan persaudaraan dalam Tuhan itu ya seperti ini. Ketika kita merasa bahwa sebagai orang Kristen misalnya di Indonesia ini berat, tantangannya banyak, himpitannya cukup keras. Terus kemarin beberapa tahun yang lalu kita melihat bagaimana orang Kristen di Syria, orang Kristen di Irak itu dibantai sedemikian rupa, nggak tampak seperti manusia cara pembantaiannya oleh ISIS, oleh terorisme yang mengatasnamakan Islam itu, saudara. Itu membuat penghiburan kan buat kita, bahwa tekanan yang diterima oleh kita sebagai orang Kristen di tempat ini itu belum seberapa gitu. Akhirnya kita bisa melewati itu dengan lebih baik lagi. Jadi ini secara manusiawi pun membantu meningkatkan imun begitu, ya. Paulus juga merasakan hal seperti tadi. Dan Paulus juga dalam ayat-ayat di ayat 5 dan seterusnya itu menyatakan bahwa Allah itu memang nantinya sebagai Allah yang adil akan membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Ya, ini bukan berarti Paulus menyumpahi, tapi Paulus ingin menekankan misalnya pengajaran Tuhan tentang tabur tuai itu. Jadi ya, ada masanya nanti Tuhan akan bela dengan caranya Tuhan. Orang yang menindas kita akan dibalaskan kepadanya hukumannya dari Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita mengerti hukum tabur tuai dan kita mengerti konsep ini, ya kita tidak perlu membalas, karena ada waktunya Tuhan, nanti Tuhan akan balas untuk kita, saudara. Jadi jangan terlalu dibawa perasaan, jangan terlalu sakit hati jika memang ada orang lain yang menindas kita. Jadi biarkan saja, ampuni saja, nanti Tuhan yang akan membela kita. Dikatakan dengan jelas nanti Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, ya. Jadi bicara mengenai kedatangan Tuhan kembali, ya. Dengan malaikat-malaikatnya di dalam api yang menyala-nyala, ya, mengadakan pembalasan,
bagi mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi Paulus dalam visionernya, dalam penglihatannya, dalam visinya, dalam mimpinya, dalam imannya, itu menyatakan bahwa ya kita sekarang ini lakukan aja bagian kita. Dia sedang menuliskan masukan kepada jemaat di Tesalonika, ya sudah. Bagikan saja imanmu kepada orang-orang lain di Tesalonika yang Bapak Ibu tentu sudah paham kalau mengikuti beberapa hari belakangan ini. Mereka orang-orang Yunani ini logikanya begitu tajamnya, hidup dalam pengajaran filsuf-filsuf dan filsafat yang kuat, sehingga ketika diinjili oleh orang-orang Tesalonika yang notabene juga logikanya dan filsafatnya tinggi ini tapi sudah percaya, ya akhirnya susah untuk diterima oleh kebanyakan orang lainnya. Tapi biarin aja, lakukan aja bagianmu. Nanti kalau ada orang-orang yang sudah kau injili dan malah menindasmu itu, nanti ada waktunya Tuhan nanti yang akan menghukum mereka, mengadakan pembalasan bagi siapapun yang tidak mau tadinya menerima Injil atau mengenal Allah. Dikatakan di ayat 9 jelas banget, saudara. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Kebinasaan selama-lamanya itu tidak titik tapi koma. Menurut Paulus, kebinasaan yang selama-lamanya itu dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Berarti jauh dari kemuliaan Tuhan. Itulah kebinasaan dalam artian yang sebenarnya. Kalau menurut Paulus dalam tulisannya kepada Tesalonika. Itu yang juga saya pahami. Ya, nanti dalam beberapa kesempatan di depan saya akan membagikan apa yang Tuhan taruhkan kepada saya soal hukuman kekal itu atau Gehenna atau neraka. Ya, intinya saya sepakat bahwa dengan Paulus dalam hal ini bahwa kebinasaan yang selama-lamanya dimasukkan, dilemparkan ke lautan api di mana yang ada hanya ratap tangis kertak gigi untuk selama-lamanya, itu adalah bicara mengenai suatu hukuman, yakni dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi bukan bentuk fisik yang kita baca di dalam ayat-ayat Alkitab, tapi memiliki makna dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dan itu tentu kalau bicara kekekalan itu sangat menyedihkan, karena tempat di mana tidak ada Shekinah glory, tempat di mana kemuliaan Tuhan tidak hadir, tempat di mana tidak ada kemuliaan Tuhan, itu tempat yang pastinya chaos. Dan di sana tentu tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tempat yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Jadi dalam hal ini Paulus ingin menguatkan juga jemaat di Tesalonika agar mereka terus mempertahankan apa yang mereka sudah lewati selama ini. Ya. Makanya di ayat 11 Paulus berdoa untuk mereka, ya, supaya Allah menganggap jemaat Tesalonika layak bagi panggilannya dan kekuatannya. Karena Paulus tahu kan, jemaat ini jemaat yang baru. Dengan latar belakang logika dan filsafat mereka, tentu ketika bertobat tidak langsung mereka memiliki iman percaya seperti Paulus. Tapi biar bagaimanapun Paulus tidak gimana gitu. Ya sudah, lakukan aja bagianmu. Ya. Di ayat-ayat berikutnya nanti Allah yang akan memberikan kekuatan yang menyempurnakan di ayat yang ke-11, kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Perhatikan saya baca ayat 11 ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi selama kita melayani Tuhan dengan tulus ya saudara, nggak ada niat apa-apa, nggak ada niat memegahkan diri, nggak ada niat untuk menonjolkan diri, nggak ada niat untuk mencuri kemuliaan Tuhan, melakukan apapun dengan tulus. Meskipun apa yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan itu dianggap salah oleh orang lain, jalan aja terus, saudara. Jalan aja, ya. Karena nanti Tuhan yang melihat ketulusan kita akan
membantu kita, menolong kita, sehingga yang kita lakukan dengan tulus untuk berbuat baik dan melakukan pekerjaan iman itu, nanti pertolongan Tuhan akan nyata. Itu akan dibuat sempurna. Jadi maksud saya, ya, kita harus jangan terlalu ambil pusing gitu dengan pandangan orang. Kadangkala sering saya melihat beberapa rekan-rekan pelayan yang baru melayani, terus tiba-tiba dicibir pelayanannya, dibully pelayanannya, dianggap rendah pelayanannya oleh mungkin rekan pelayan yang lain, oleh jemaat atau oleh komunitasnya, itu langsung mundur gitu. Saya selalu mengatakan, ayolah milikilah mental pejuang gitu. Ya. Ketika kita melayani Tuhan, setan itu nggak suka, dan orang-orang ya nggak suka. Ya, karena ketika kita dekat sama Tuhan, ya bagi mereka yang belum punya motivasi pelayanan yang tulus, itu dianggap sesuatu yang bagaimana gitu. Kita niatnya bagus, kita niatnya tulus, tapi kalau ada orang yang tidak punya hati yang tulus, hati yang selalu memiliki imbal balik gitu ya, kita dicurigai. Alah, paling dia melayani ingin dilihat oleh pendeta, ingin dipuji oleh gembala. Tapi kalau kita hatinya tulus, ya biarin aja, lakukan aja dengan apa yang kau pahami itu. Mereka berkata demikian karena mereka kalau berbuat baik ya ingin dipuji oleh pendetanya, ingin dipuji oleh gembalanya. Itu kan hatinya mereka. Jadi jangan gara-gara omongan orang-orang seperti ini, kemudian kita akhirnya mundur dalam pelayanan. Ya. Ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dan andai kata ketulusan kita itu memang salah, karena banyak orang tulus itu kan ya melihatnya semuanya baik saja tanpa berpikir panjang. Bisa saja orang yang tulus itu merasa dirinya sedang melakukan yang benar, tapi memang sebenarnya salah gitu. Tapi kalau kita motivasinya tulus, Roh Kudus Tuhan nanti akan menolong kita, saudara, meluruskan itu. Percayalah sama saya, saudara. Karena Tuhan tidak mungkin melihat orang yang tulus itu jatuh semakin dalam lubang lumpur. Tuhan akan segera menariknya dan mengembalikannya kepada jalan yang benar. Sebab yang Tuhan lihat tuh ketulusan hati kan memang. Makanya dalam pelayanan, dalam bersikap, dalam merespon apapun itu Bapak Ibu harus mengaca diri, apakah kita tulus. Apakah kita ini benar-benar jujur gitu loh, ya. Tidak punya kepentingan apapun di balik semua yang kita lakukan tadi. Kalau kita benar-benar tulus, saya percaya andai kata salah di mata Tuhan, Tuhan akan meluruskan kita. Karena Tuhan lihat hatinya. Oh, anak ini salah karena memang tidak tahu. Dia tulus melakukan itu, dia pikir itu yang benar. Padahal salah, Tuhan akan benarkan dengan caranya yang ajaib tadi. Nangkap ya saudara, jadi jangan takut saudara. Kita harus lakukan semua yang disebut dengan perbuatan baik. Kita harus terus melakukan semua yang kita sebut dengan pekerjaan iman itu sampai kapan? Sampai nanti kita dimuliakan oleh Tuhan. Sampai nanti Tuhan menjemput kita kembali. Ayat 1 ternyata cuma sampai ayat 12. Pasal 1 hanya sampai ayat 12. Maka kita lanjutkan pasal kedua ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Kita baca saudara ya. Demikian firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan ayat 1 pasal 2. Kita, Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat
bahwa hal itu telah dikerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu ialah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang kemudian Paulus tuliskan. Dan seperti saya bilang di tadarusan sebelumnya, tadi di prolog juga saya sampaikan sepintas, bahwa surat 2 Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk merespon apa yang seharusnya dikerjakan oleh Tesalonika, jemaat Tesalonika. Kenapa? Karena rupanya dari surat 1 Tesalonika itu beberapa jemaat atau mungkin juga beberapa yang tidak berpengertian dalam tapi tulus mengajarkan hal-hal yang tidak seperti yang ingin disampaikan Paulus kepada mereka. Kan kalau kita baca di 1 Tesalonika, Paulus bicara mengenai kamu jangan berduka seperti orang kebanyakan ketika ditinggal oleh orang yang kau cintai dalam kematian. Kan begitu. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sebab orang mati yang dalam Tuhan akan dibangkitkan dan kita tidak akan mendahului mereka menyongsong Tuhan, tapi mereka harus dibangkitkan dulu. Baru setelah mereka menyongsong Tuhan di awan-awan, kita nanti akan juga dijemput Tuhan. Ini rupanya cerita ini disalah artikan, disalah terjemahkan, disalah khotbahkan ya kepada jemaat di Tesalonika, bukan karena ada niat buruk, tapi mungkin karena polos saja, tulus saja ketika membaca surat 1 Tesalonika. Sehingga akhirnya Tuhan mau datang. Mungkin karena menggebu-gebu ya. Dengan semangat, biasanya kalau orang semangat itu kadang-kadang kebablasan gitu saudara ya. Jadi nggak salah, cuma terlalu semangat aja ya. Mungkin ada yang berkhotbah, ayo ya sebentar lagi Tuhan akan datang. Nanti orang yang mati akan dibangkitkan dan kita juga akan berubah. Jadi ya udah, ya kita siapkan diri. Jadi jemaat Tesalonika setelah mendapatkan surat 1 Tesalonika itu cenderung untuk menjadi orang yang benar-benar mempersiapkan diri seolah-olah hari Tuhan itu terjadi besok. Nangkep ya? Jadi mereka itu akhirnya ya ada yang gelisah, bingung, mungkin menjual hartanya, melakukan apa-apa yang mereka pikir ini nggak akan berdampak pada sorga, sehingga akhirnya mereka berbuat blunder, melakukan blunder. Dan itu sampai kedengaran kepada Paulus, sehingga Paulus mesti menuliskan surat ini kepada mereka. Dengan inti kurang lebih, bahwa memang itu nanti akan terjadi. Hari itu akan terjadi, tapi sebelum hari itu tiba, harus datang terlebih dahulu yang disebut dengan murtad. Atau apa ya, penyangkalan diri, penyangkalan kepada Yesus oleh orang percaya secara massal gitu. Jadi bukan 1-2 orang yang murtad, tapi ada kemurtatan secara korporat. Dan ini harus terjadi karena ini adalah Alkitab yang mengatakan. Saya percaya nanti disadari atau tidak disadari sebelum kedatangan Tuhan, banyak orang Kristen itu menanggalkan imannya. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti tadarusan kitab Wahyu, Bapak Ibu sudah
mendengarkan khotbah-khotbah saya soal nubuatan akhir zaman, saya mengatakan bahwa one day nanti manusia-manusia Kristen termasuk yang hidup di akhir zaman itu sebenarnya secara sadar tidak sadar sudah menuhankan hal lain, sudah memiliki tanda antikris ya di dahi dan di tangan mereka secara tidak sadar. Yakni apa? Ya, sudah saya pertajam ketika saya membahas mengenai konflik Rusia dengan Ukraina, yakni hidup manusia di akhir zaman itu lebih difokuskan, lebih mengutamakan ekonomi, pemuasan kebutuhan ekonomi, lebih spesifik lagi lebih mengutamakan uang atau mamon dibanding Tuhan. Sehingga yang dipikirkannya hanyalah uang, bagaimana mencukupi kebutuhan ekonominya, yang dilakukan dengan tangannya untuk mendapatkan uang, untuk mencukupi segala kebutuhan ekonominya. Sehingga kalau sudah pikirannya uang dan apa yang dikerjakannya untuk uang, maka Tuhan secara sadar tidak sadar tidak lagi diprioritaskan. Yang diutamakan adalah hal itu dan bukannya Tuhan. Itu harus terjadi. Kalau bahasanya Paulus itu adalah kemurtatan ya, secara korporat ya. Baru setelah itu dikatakan di ayat yang ketiga tadi, akan muncul manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka ini tidak lain adalah bagi saya inkarnasi Satan menjadi manusia, yakni dalam sosok antikristus itu. Ya, dialah yang disebut manusia durhaka di dalam surat 2 Tesalonika ini, dan juga pengajaran Tuhan soal akhir zaman di mana ada manusia durhaka yang berdiri di kota kudus. Jadi Bapak Ibu, itu harus terjadi dulu, baru kedatangan Tuhan menjemput kita. Dan ini disampaikan Paulus karena jemaat Timotius itu setelah mendapatkan surat yang pertama, langsung seolah-olah hari Tuhan sudah datang. Jadi ada sedikit chaos dalam jemaat Kristen di kota Tesalonika ini. Sehingga makanya Paulus mesti mengingatkan, enggak gitu. Hari Tuhan memang pasti. Tapi sebelum itu terjadi, harus terjadi dulu murtad. Dan orang atau manusia durhaka harus lebih dulu muncul. Siapa? Di ayat keempat, manusia durhaka itu adalah lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi ini manusia durhaka. Yang kalau Bapak Ibu mengikuti living wisdom saya, di dalam konteks perjanjian lama, ada manusia yang disebut sebagai Raja Babel, yang mau menyatakan diri sebagai Allah, yang mau disembah sebagai Allah. Dia merasa dirinya adalah Allah. Dalam bahasa Yesaya pasal 14, dia merasa dirinya adalah Helel ben Syakar. Dia merasa dirinya adalah Morning Star, bintang timur, bintang fajar. Ya. Nanti akan muncul itu antikristus seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Ini bisa ditafsirkan literal atau bisa ditafsirkan simbolik, tergantung saudara. Paulus jelas mengatakan bahwa ia akan duduk di bait Allah. Kalau Bapak Ibu menafsirkannya literal, maka bait Allah sekarang nggak ada. Yang disebut bait Allah di Alkitab dalam dunia PL maupun dunia PB adalah bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Sekarang nggak ada. Maka kalau Bapak Ibu menafsirkannya literal, maka Bapak Ibu harus mempercayai bahwa bait Allah bangunan itu akan dibangun kembali di Yerusalem. Tapi kalau Bapak Ibu menafsirkan bait Allah ini simbolik dan Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah, ya berarti nanti di akhir zaman kita yang adalah sebenarnya baitnya Roh Kudus, ini hidup kita ya ternyata sudah dikuasai oleh tadi ya, manusia durhaka tadi, antikristus tadi. Karena segala aspek yang kita kerjakan oleh tubuh ini memang diorientasikan untuk menyembah antikristus itu. Nah, dua tafsiran ini bagi saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya masih dalam area tafsir. Jadi tergantung Bapak Ibu menafsirkannya seperti apa.
Cuma kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya memahami bahwa dua bentuk tafsiran tadi harus tergenapi. Nanti di akhir zaman memang kita yang adalah bait Roh Kudus ini banyakkan kita murtad, itu kata Paulus tadi. Sebaliknya, saya juga sangat mempercayai bahwa bait Allah fisik, yakni bangunan di kota Yerusalem itu harus dibangun kembali. Jadi saya menafsirkannya bukan semata literal tapi juga simbolik. Saya menafsirkannya bukan cuma simbolik tapi termasuk literal. Ya, sekali lagi namanya tafsiran, silahkan saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Cuma kalau Bapak Ibu tanya sama saya menjawabnya seperti tadi. Dan itu rupanya sudah disampaikan Paulus berkali-kali ketika Paulus ada bersama-sama dengan jemaat Tesalonika di waktu yang lampau. Jadi kedurhakaan itu kata Paulus terus bekerja dan nanti peaknya, puncaknya ketika manusia durhaka itu muncul. Ya, tapi dikatakan jangan khawatir. Andai kata muncul pun, pendurhaka itu akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Tuhan Yesus nanti akan membunuhnya dengan nafas dari mulutnya. Nah, Bapak Ibu tapi jangan memahami ini literal seperti naga gitu ya. Keluarkan api, bukan itu. Tapi maksudnya nafas dari mulutnya itu kan firman. Ya, nanti antikristus itu nanti akan dikalahkan, dibunuh tanda kutip oleh Tuhan Yesus dengan kuasa yang keluar dari dirinya. Karena dia adalah Tuhan itu. Ya, jadi ini yang harus terjadi dulu. Nah, sebelum itu kalau kita membaca ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu akan didahului dengan banyak hal. Perhatikan Bapak Ibu, perbuatan ajaib, mujizat, tanda-tanda yang palsu tentunya. Dengan rupa-rupa tipu daya, jahat. Ya. Semua itu akan muncul. Itu kenapa berkali-kali saya berkata, orientasi kita jangan mujizat, jangan tanda. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Sebab kalau Bapak Ibu orientasinya mujizat, Bapak Ibu orientasinya tanda, Bapak Ibu orientasinya perbuatan ajaib yang tidak masuk akal itu, ketika nanti antikristus itu muncul, pembinasa keji itu muncul, manusia durhaka itu muncul, dengan segala rupa-rupa tadi, maka Bapak Ibu yang tidak berjaga-jaga akan menganggap bahwa itu datangnya dari Tuhan. Karena jujur saja, banyak orang lugu di luar sana yang begitu mudah terperdaya oleh mujizat. Saya cuma menganalogikan dengan satu buah peristiwa yang saya dapatkan. Saya tidak mengatakan pendeta ini sesat loh ya, tidak ya. Cuma saya secara respek, hormat ada hari-hari ini, ya pendeta yang dalam pelayanannya itu kelihatan menyembuhkan banyak orang sakit di wilayah di luar Pulau Jawa. Saya tidak kenal dengan beliau, tapi saya mengamati dan memang banyak kesaksian yang menyatakan mujizat terjadi atas orang-orang yang didoakan oleh hamba Tuhan ini. Jadi saya sampai detik ini ya respect dengan beliau. Dan saya menaruhkan hati mungkin hamba Tuhan ini diberikan karunia penyembuhan, karunia mujizat. Oke, terus menarik nih ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di YouTube ya, itu banyak orang yang berhijab, banyak bahkan haji-haji, ya orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang mungkin secara sisi sebelumnya itu menganggap Kristen itu sesat, menganggap Yesus itu bukan siapa-siapa, tapi akhirnya karena butuh mujizat, dia datang kepada pendeta ini dan ada yang bersaksi mengalami kesembuhan. Maksud saya begini saudara, saya tidak bilang pendeta hamba Tuhan rekan saya ini adalah sesat atau gimana, bukan itu isunya. Saya menyampaikan analogi ini supaya saudara memperhatikan bahwa ada orang-orang yang tadinya sangat membenci Kristen karena butuh mujizat, mau nggak mau akhirnya percaya dengan apa yang hamba Tuhan ini lakukan, yakni berdoa kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita tahu bagus dong, ini bisa menjadi pintu masuk penginjilan dan kita berdoa saja supaya orang-orang yang bukan Kristen yang dijamah lewat mujizat oleh hamba Tuhan ini nantinya bisa bertobat. Tapi belajar membaca dari peristiwa ini,
Kalau Bapak Ibu sekarang ini menjadi orang Kristen yang suka mujizat, suka dengan tanda, suka dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, selalu mengutamakan itu. Nanti ketika Satan muncul dengan antikristusnya dan mereka semua sanggup melakukan hal-hal tadi, maka Bapak Ibu yang menganggap atau menomorsatukan mujizat, tanda, dan perbuatan ajaib ini, ya mau nggak mau nanti akan mengikuti, karena memang DNA-mu itu. Yang kau taruhkan di dalam hidup iman Kristenmu tuh mujizat. Sehingga ketika ada mujizat lain dipraktekkan lebih bombastis daripada gerejamu, daripada pendetamu, ya kok karena terbiasa menganggap mujizat itu sesuatu yang datang dari ilahi, dari Tuhan, ya kok kan tersana, terhisap ke sana. Maka itulah yang sering sekali saya katakan. Saya bukan anti mujizat, karena saya pernah melihat, saya pernah melakukan, saya pernah merasakan mujizat dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Tapi bukan ke sana saya arahkan diri saya dan saya arahkan saudara yang mau mendengarkan pengajaran saya. Kita harus menumbuhkan iman yang benar. Sebab saya tahu nanti ada mujizat palsu, ada perbuatan ajaib palsu, ada tanda-tanda palsu. Dan kalau orang tidak kuat imannya, orang akan menganggap bahwa yang dilakukan oleh antikristus nanti itu benar. Dan kalau sudah salah melangkah dalam hal ini, maka tidak akan bisa bertobat. Kalau sudah punya tanda antikristus, maka akan selamanya namanya tidak lagi ada dalam kitab kehidupan anak domba. Dan itu akan berdampak pada kekalahan dan penyesalannya nanti tiada guna. Ayat 13, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan Yesus kita, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dan akhirnya Paulus mengatakan, ya, aku mengucap syukur nih, ya, karena kamu dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kami percaya Tuhan memanggil kamu, ya, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Tuhan kita. Maka itu, ya, colong diingatkan satu dengan lainnya. Kalau kita baca ayat 15-nya, berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang dari kami, baik lisan maupun tertulis. Maka Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika otoritas pengajarannya. Bahwa otoritas pengajarannya tuh bukan yang langsung mereka terima secara verbal, secara lisan dari mulut Paulus ketika Paulus ada bersama mereka. Tapi juga Paulus mengatakan bahwa suratku ini pun adalah pengajaran yang punya wibawa rohani. Maka ikuti. Tentu dengan harapan ketika kita sudah mendapatkan konteksnya tadi, ketika Paulus berkata bahwa nanti Tuhan datang itu, sebelum hari Tuhan datang itu harus ada murtad dulu. Ya, ada pembinasa, ada manusia durhaka dulu muncul. Kemudian ada tanda-tanda, mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatan yang palsu muncul yang dibuat oleh manusia durhaka itu. Nah, ini kan aku tulis, kata Paulus. Kamu harus percaya ini. Supaya kamu nggak lagi itu menganggap bahwa hari Tuhan itu datang seketika. Harus ada tanda-tanda dulu yang menyertainya. Makanya jangan ulangi lagi pengajaran yang mengatakan bahwa ya udah kita harus jual semuanya, kita harus fokus sama akhir zaman. Jangan begitu. Itu sampai sekarang kalau boleh saya melihat dalam pelayanan saya yang masih dalam skop kecil ini kelihatan. Kalau saya khotbah soal akhir zaman dalam YouTube misalnya, saya upload di YouTube, itu yang nonton bisa dengan mudah ribuan dengan waktu yang cepat, saudara. Puluhan ribu, ratusan ribu. Saya jadi kalau misalnya khotbah soal akhir zaman terus nih ya di channel ini, viewernya akan jauh lebih banyak. Ya. Subscribernya pasti akan meningkat jauh lebih banyak.
Ya, karena orang itu ternyata yang memang seperti itu, suka sama cerita-cerita akhir zaman. Saya tidak bilang itu salah, karena saya juga ketika bertobat sungguh pertama kali juga mendalami doktrin akhir zaman, dan saya termasuk yang menyukai memang doktrin akhir zaman. Tapi setelah saya kenal Tuhan lebih dekat lagi, saya tahu bahwa meskipun penting diajarkan tentang doktrin akhir zaman, tapi juga penting untuk jemaat Kristen diajarkan bagaimana iman yang benar, dan penting diajarkan kepada orang Kristen bagaimana menyikapi hari-harinya, hari ini. Sebab kalau ditekankan melulu tentang akhir zaman, maka orang nanti akan berpikiran bahwa Tuhan akan segera datang. Iya, kalau Tuhan datang segera, kalau Tuhan datangnya masih misalnya 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kan itu serba mungkin karena nggak ada yang tahu. Sehingga akhirnya kalau orang ini masih usia 30 tahun, terus berpikir Tuhan mau datang, faktanya Tuhan masih datang 100 tahun lagi, tentu dia akan mati terus dalam penantian tentang akhir zaman. Sehingga akhirnya apa? Hidupnya mungkin nggak berbuah. Karena dia fokus berdoa, berpuasa, menyendiri, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, menyendiri, baca Alkitab. Saya nggak bilang itu salah. Cuma kalau dari umur 30 sampai matinya, kalau dia mati 80 tahun, berarti 50 tahun dia gunakan untuk menyendiri atau bertapa sedemikian. Maka orang ini kan tidak jadi pelaku firman, yakni harus menginjil, mengemban amanat agung tadi. Nah, ini mengerikan, saudara. Sehingga dia pikir dia mati masuk ke surga, dijemput Tuhan, ternyata enggak. Karena Tuhan berkata, siapa kamu? Aku sudah berikan kasih karuniamu kepadamu, tapi kok nggak bagi kepada orang lain? Bapak Ibu ingat cerita orang yang dapat 1 talenta itu? Malah Tuhan bisa marah kepada kita. Makanya saya nggak mau ngajarin terus melulu tentang akhir zaman. Meskipun tergoda secara daging. Karena saya tahu, kalau saya bikin program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab, paling yang nonton cuma 200 orang. Tapi kalau khotbah atau materi akhir zaman, sama, di channel yang sama, di waktu yang kurang lebih durasinya sama, itu viewer menyentuh 1.000, 2.000 begitu cepat, begitu mudahnya, saudara. Ada godaan daging. Tapi saya tahu posisi saya yang benar harus seperti gimana. Jadi Bapak Ibu pahami ya. Kalau beberapa saudara menyukai akhir zaman silahkan, tapi jangan perhatikan akhir zaman melulu. Ya. Kita masih nggak tahu. Kita memang generasi akhir zaman. Kita memang meyakini bahwa Tuhan akan datang segera. Tapi kapannya kita nggak tahu. Kalaupun masih tahun depan, kita masih punya waktu setahun untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kan? Nah, jemaat Tesalonika tidak seperti itu. Mereka mengimani mereka sudah sampai di akhir zaman, dan mereka berpikir akhir zaman itu segera, dan mereka akhirnya ya menjual semuanya mungkin. Ya, nggak pedulikan lagi tentang hal-hal duniawi. Hingga akhirnya hidup mereka mulai kacau, dan itu kedengaran sampai Paulus, dan Paulus meski menuliskan tadi 2 Tesalonika ini untuk mengingatkan sebelum hari itu harus terjadi murtad dulu. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang harus kita baca. Alkitab itu makanya nggak bisa kita baca parsial, ya, potongan-potongan gitu nggak bisa. Alkitab itu harus kita baca secara utuh. Doktrin pengajaran juga harus kita baca secara utuh. Ayat-ayat Alkitab juga harus kita baca secara utuh. Nggak bisa kita fokus pada satu ayat ini dan tidak melihat rangkaian ayat-ayat lain yang bicara kurang lebih tentang topik, tentang kata dan kalimat yang sama. Yang ada tersebar di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu hanya fokus pada satu ayat, Bapak Ibu akan cenderung menjadi orang yang sesat. Makanya membaca Alkitab, tadarusan Alkitab ini saya buat supaya saudara mulai membaca Alkitab secara kronologis. Paling tidak setiap pasal, setiap ayat dalam kitab tertentu itu kau baca utuh. Karena kalau ngomongin misalnya Injil Yohanes, Bapak Ibu tentu lebih hafal ayat Yohanes 3 ayat 16 daripada keseluruhan Injil Yohanes, kan? Padahal Injil Yohanes tidak ngomong melulu soal karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Bukan cuma ngomongin itu, tapi ngomongin banyak hal. Sedih kalau ada orang Kristen. Kenal nggak Injil Yohanes? Tahu nggak Injil Yohanes? Tahulah. Apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak salah. Tapi itu hanya sedikit kebenaran yang ada di Injil Yohanes. Yang banyak kau tidak pahami. Itu kenapa kita penting membaca Alkitab secara utuh.
Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang harus kita kerjakan hari ini. Kalau ada di kiri kananmu orang-orang Kristen, suami, istri, anak, orang tua yang menyukai soal akhir zaman, ingatkan mereka, Pak, Mah, Nak, doktrin akhir zaman tuh bagus. Tapi jangan cuma itu aja. Ada banyak kebenaran lain di Alkitab yang harus kita hidupi juga. Jadi kita menjadi orang Kristen yang balance. Orang Kristen yang benar-benar kuat dalam banyak hal. Orang Kristen yang mengimani kebenaran dengan utuh. Bukan cuma potongan tertentu atau pasal tertentu semata. Semoga Bapak Ibu paham. Semoga Bapak Ibu diberkati. Dan saya berdoa semua kita akhirnya mengerti apa yang Alkitab kita katakan. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita satu dalam doa, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah baca 2 Tesalonika pasal pertama dan pasal kedua. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan tolong kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara ingat ya, saya sebelum tutup program ini, saya memesankan kembali kepada saudara bahwa jadilah orang Kristen yang menghidupi kebenaran dengan utuh. Jadilah penyuka dan penikmat membaca Alkitab itu. Sebab hanya dengan menyukai dan menikmati pembacaan Alkitab saudara akan mengerti kebenaran dengan utuh. Jangan kita cuma jago soal kristologi, tapi nggak hebat soal pneumatologi. Ini bahasa teologi ya. Jangan kita hanya fokus misalnya soal Yesus. Tahu seluk-beluk soal Yesus Tuhan kita. Bisa mendeskripsikan Yesus dengan detail. Tapi kita tidak pernah mau mendalami soal Roh Kudus. Ini timpang. Kita nggak mungkin bisa mengerti tentang Tuhan yang utuh hanya dari Yesus dan dari Roh Kudus. Karena ada pribadi ketiga yakni Bapa yang harus kita dalami juga. Dan Bapa itu kelihatan luar biasa dalam banyak hal di Perjanjian Lama. Itu kenapa untuk bisa mengenal kebenaran dengan sungguh, jangan cuma menghidupi Perjanjian Baru dan membaca Perjanjian Baru, bacalah juga Perjanjian Lama. Dengan kita mendalami seluruh pengajaran kebenaran yang ada di Alkitab kita, baik itu PL maupun PB, dari kitab pertamanya sampai kitab terakhirnya, maka saya percaya Bapak Ibu akan jadi orang Kristen yang keren pakai bini. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga dikerjakan. Kalau ada salah kata, segala mohon bukakan pintu hatimu untuk memaafkan saya, karena saya berani pastikan, kalaupun ada selip kata, salah kata, itu tidak saya rencanakan dan tidak bermaksud apapun untuk menyesatkan saudara. Tapi kalau tidak ada, maka bawa dalam doa apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan tanya sama Tuhan. Ketika Tuhan menaruhkan sejahtera bahwa apa yang saya katakan ini benar, segera lakukan. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jadilah orang Kristen yang memahami kebenaran dengan utuh, yang membaca Alkitab dengan utuh. Haleluya. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semuanya.